Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Ada seorang Habib baru-baru ini viral saudaraku, yaitu Habib Kribo. Pada kesempatan ini kita akan bongkar siapakah Habib Kribo yang sebenarnya dan apa tujuannya tampil di publik menyuarakan ide dan gagasannya. Dan mari kita dengarkan, semoga ulasan ini membuka cara berpikir kita, tentunya bersama juga hambanya Pastor Gilbert Lumondong. Semoga memberkati. Nah, bersama dengan saya, saudara sekalian, ada orang hebat di malam ini yang sedang banyak dipuji orang, tetapi juga banyak dihujat orang, banyak diomelin orang, banyak difitnah orang. Dan bersama dengan saya ada Habib Zain Assegaf, atau yang biasa secara bersahabat dipanggilnya Habib Kribo. Habib, selamat malam Habib. Selamat malam, Bro Pendeta. Nah, Habib ini kan dikenalnya sebagai Habib Kribo. Sebetulnya kapan ini mulai disebut Habib Kribo ini? Ceritanya waktu itu saya buat konten ngopi bersama Gus Nuril. Karena mungkin saya ini kan juga liar, pembicaraannya saya juga sedikit ekstrim. Cuma saya menjaga marwah Gus Nuril sebagai dia ulama. Saya pikir saya harus buat sendirilah, supaya saya lebih bebas. Akhirnya buatlah sendiri Habib Kribo di situ. Ya, sudah berjalan baru 2 bulan sampai saat ini, tapi sudah ramai kemana-mana. Ya, saya cuma ingin mensuarakan NKRI, keadilan, terus ya kerukunan umat beragama, semuanya lah, itu aja. Saya cuma misi-misi kemanusiaan aja lah. Habib, ini kan yang menarik kalau kita bicara Habib, ini kan bicara tentang cucu sang Rasul. Lalu biasanya sebagian kita orang awam yang nggak ngerti tentang dunia perhabiban, biasanya ingatnya jubah panjang putih, ya kan? Lalu tampil quote unquote holy, ya kan? Tapi Habib tampilnya Kribo. Maaf Habib. Nah, apa yang mendasari ini Habib? Ya, mungkin Bang, mungkin dari dulu sampai sekarang, baru sekarang mungkin saya coba berani mendobrak lah. Kultus Habib ini bagi saya sudah tidak punya dasar lah, yang tidak dibenarkan. Nah, itu saya memulai waktu saya melihat tingkah laku si Bahar yang mengatakan waktu mencium kaki orang itu saya berontak. Nah, mulai saya buat dari Habib Kribo itu sampai viral. Saya bilang tidak ada keistimewaan Habib-Habib ini. Yang di dalam Al-Quran itu disebut Ahlul Bait itu manusia khusus. Mungkin kalau di Kristen ada 12 Hawariyun kan, di Islam ada 12 Ahlul Bait. Jadi dia sebagai wakilnya yang telah dibaptis lah. Nah, selanjutnya ini saya ini semua itu tidak ada dispensasi atau dimuliakan, tidak ada. Kalau emang menjadi Habib itu suatu prioritas atau prestasi, harusnya semua Habib baik dong. Harusnya semua Habib itu benar. Tapi kenyataannya saya sendiri aja masih belum benar dan banyak yang fasik. Nah, inilah dipakai jargon oleh Rizik dan Bahar. Saya apa? Melihat ini tidak benar. Nah, keberadaan Habib ini akhirnya juga dipakai untuk kendaraan politik, tidak di macam-macam. Nah, saya coba mendobrak, saya jelaskan itu tidak benar. Saya ini dengan Bro Gilbert tidak ada bedanya. Kita ini semua sama. Hubungan Tuhan dengan makhluk itu nggak ada hubungan nasab. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh merasa lebih. Banyak kalau ada orang itu merasa lebih dirinya dari orang lain itu sombong. Nah, itu saya dobrak tentang kehabiban itu. Tidak ada itu. Ada dogma-dogma sesat yang sudah turun-menurun dijadikan agama. Nah, seperti Bahar Rizik itu sampai cium kaki. Bagi yang cium kaki itu dia merasa ketakutan. Kalau enggak nanti katanya tidak dapat syafaat Nabi, nanti kualat. Ini sudah salah.
Sementara nabinya sendiri, kehidupan nabi itu tidak lebih dari orang termiskin di Mekah. Sangat sederhana. Tidak pernah merasa bangga. Tidak pernah macam-macam lah. Ya, ini kok baru cucunya aja, kok sudah, apalagi seperti Bahara dulu. Tingkah lakunya aja sudah nggak mencermin Nabi. Kok merasa hebat. Nah, di situ keluar tingkah lakunya dia tuh yang lain kurang aja. Mengkritik Pak Dudung, kasar, mengatakan Pak Jokowi. Ah, di situ saya berontak. Itu harus saya luruskan. Tapi ada risiko. Saya ini Habib loh. Bisa aja tuh saya manfaatkan untuk kepentingan saya. Tapi saya harus bicara jujur lah. Bagi saya itu orang hidup kalau nggak jujur, ya dia munafik. Ya jujur itu apa? Harus berani mengatakan yang sebenarnya sekalipun didengar orang pahit. Itu aja. Ya. Nah, sebetulnya siapa lembaga atau ketentuan yang berhak mengangkat seseorang menjadi Habib? Sebetulnya Habib. Habib itu hubungan darah. Nggak bisa diangkat. Oh. Jadi hubungan darah. Apapun seorang orang itu, nah, cuma Habib ini dulu dipakai untuk orang-orang yang mewakili keagamaan. Dipakai gelar Habib. Tapi saat-saat ini, ya sampai saya pakai nama Habib itu Kribo itu selesai bahasa satir lah. Saya pakai simbol Habib Kribo. Saya cuma ingin apa? Jangan terlalu didewa-dewakan nih Habib. Dikutus Habib itu bukan manusia suci. Habib itu bukan nabi. Lah, ini saya coba mau melawan. Yang tadinya itu merasa gimana ya? Habib itu kadang-kadang memandang orang itu rendah. Ini nggak benar. Ini bukan ajaran nabi. Nah, itu seperti ada lembaga. Kalau lembaganya di Tanah Abang itu, Arabito, cuma pencatatan aja. Dia tidak bisa mencoret saya keluar dari Habib. Ini darah kok. Iya. Misal Pak Pendeta punya anak 3. Yang satu bandel, dia tetap anak, tidak bisa dibuang. Tetap Habib. Tetap Habib. Nah, ada kan kemarin berita katanya diisukan saya dicabut. Habib ini hubungan darah, tidak bisa dicabut. Nah, itu aja. Jadi yang di Tanah Abang itu hanya mungkin karena Kribonya jadi dicabut. Bisa jadi karena saya ini melawan arus. Kan saya mengusik istana kehabiban ini kan. Yang tadinya sangat, ini saya usik. Ya karena saya Habib. Saya usik mungkin banyak orang yang nggak suka. Emang kebanyakan sih dari kelompok Anies Habib lah yang terusik. Saya nggak ada urusan. Saya mau bicara apa katanya sebenarnya. Saya nggak peduli mau dibenci siapapun. Saya harus bicara benar. Itu aja. Karena sudah dogma ini sudah menyimpang dari Islam. Kultus sudah nggak benar. Masa kita harus mengkultus seorang yang masih dirinya ada fasik? Ini nggak benar. Yang saya khawatir itu apa? Islamnya jadi rusak. Nama Nabi Muhammad itu jadi rusak kalau dilekatkan mereka. Nah, kondisi ini sering dimanfaatkan orang apa? Untuk cari fasilitas lebih. Ya, dunialah mereka dihormatin. Pasti ada nanti nyari fasilitas lebih. Saya tidak pernah menjual kehabiban saya. Saya malu jadi Habib kok. Saya dimulain orang, saya malu. Saya tahu diri saya ini masih kotor loh. Ngapain? Saya dihormatin orang, dicium tangan. Tapi saya tahu diri saya ini masih kotor. Mendingan saya mundur aja. Jadi, emang saya nggak suka lah dengan simbol, label, nasabisme itu, saya nggak suka. Mau atribut, saya bergaya gini aja dari dulu. Saya nggak pernah baju koko, bahkan nggak pernah punya peci. Emang saya nggak suka dengan hal atribut-atribut itu bagi saya cuma kemunafikan aja. Itu aja, Bang. Ya, kalau di dalam Alkitab akan dikatakan Tuhan melihat hati dan bukan sekedar melihat perbuatan, begitu ya Habib ya? Betul sekali. Tuhan nggak lihat kata-kata. Wow. Nah, Habib, ini yang menarik. Langsung? Ini yang menarik, Habib. Kan ada banyak orang sedang bertanya, sebetulnya apa yang sedang dicari oleh Habib Kribo? Ah, ini kan orang sekarang ini banyak berpraduga, banyak berprasangka, banyak suuzon gitu kan. Jadi mulai berpikir-pikir, ini sebetulnya apakah yang rame-rame ini kan sekarang, apakah jabatan di BUMN, apakah jabatan politik gitu. Karena cara Habib berjuang membawa apa itu namanya kebersamaan di tengah-tengah kita, ini kan agak fenomenal gitu. Betul. Ini pertanyaan bagus, saya juga bisa
menjelaskan isu-isu negatif yang di luar. Gini Pak Pendeta, saya itu menolak gerakan radikal FPI itu sejak berdiri FPI. Saya seorang diri, Habib. Saya nggak punya teman, saya nggak punya ormas. Saya lantang. Udah dari tahun cukup lama dong itu. Tahun 98-an. Oh. Dari saya masih muda saya sendiri, sampai saya dituduh, saya ekstrim, saya macam-macam oleh komunitas Habib. Karena dulu masih euforia dengan keberadaan Rizik. Iya. Nah, itu mereka masih euforia menenang. Saya cuma tolak ukur saya begini loh. Leluhur saya itu sebelum Rizik itu tidak ada yang seperti ini. Dakwahnya itu amar ma'ruf nahi munkar itu tidak ada seperti ini. Gebukin orang, gebukin warung nggak ada. Dan itu kelihatannya bertentangan dengan nama Habib. Habib itu kan berarti artinya the one who love, seorang yang mengasihi. Mengasihi. Kalau dia, lah kakek saya itu cuma begitu, mengorbankan dirinya, tidak pernah kasar, tidak pernah macam-macam. Tidak ada gerakannya sampai dibilang damai. Datanglah Rizik ini yang radikal. Di situ saya berontak. Saya pakai pikiran aja sederhana. Ini bukan Islam. Ini bukan Nabi Muhammad. Dengan cara kekerasan, gebukin orang. Kenapa kok jadi begini nih agama? Membuat sofos orang, kok membuat ketakutan orang. Kenapa kok agama jadi membuat ketakutan? Itu kalau sudah kelompok mereka itu datang seperti orang ketakutan. Ini bukan agama. Gak usah buka-buka kitab suci lah. Agama itu menenangkan. Nah, dari situ saya keras. Saya keras. Saya di mana? Di kantor Arab saya bicara. Sendiri saya. Itu mungkin saya masih muda. Dari tahun 98 nih? Iya, saya masih muda. Di depan orang Arab. Sampai saya bilang, hentikan ini. Saya khawatir nanti kalau sudah jadi Fir'aun, susah disembuhkan. Susah. Ini pemuda apa? Saya bilang, ini bukan akhlak Nabi. Ini bukan cara dakwah kakek-kakek saya dulu. Tapi maklumlah, saya ini kan seorang diri. Dulu juga saya ini bukan orang kaya. Saya ini. Jadi suara saya itu nggak pernah didengar. Tapi tetap saya akan berjuang. Pokoknya saya akan bersuara. Saya nggak mau saya hidup jadi saksi kebatilan. Saya menolak apapun. Terorlah terjadi, Pak. Terus teror terjadi. Teror terjadi ini. Puncak-puncaknya itu waktu saya membela Ahok. Saya membela Ahok itu puncak-puncaknya di situ. Saya bilang Ahok itu Nasrani. Dia tidak kafir. Dia ada dalam Al-Quran. Diyakini sebagai keimanan. Dibenarkan kitab Taurat. Di situ saya terus berontak. Saya nggak terima Ahok dibilang kafir. Saya sendirian dukung. Lah itu teror macam-macam. Ditempel stiker lah di rumah saya. Sampai ibu saya tahu. Tapi saya nggak mundur. Mau diancam apapun saya nggak mundur. Saya justru paling seneng kalau saya itu benar ada yang teror. Berarti saya benar. Iya. Saya mau ikut Yesus juga. Maju nggak pernah takut. Nabi Muhammad juga begitu. Bagi saya kalau cuma agama itu ritual, ya jangan ngaku jadi pengikut para rasul lah. Yesus sendiri kan berani melawan tanpa senjata untuk menegakkan kebenaran. Itu saya nikmatin. Nabi Muhammad juga begitu. Saya jalanin. Saya jelaskan, Ahok itu baik. Apa salah Ahok? Saya pengen nggak suka dinasihatin. Banyak orang nasihatin saya, Bang. Sudah, ente jangan terlalu keras. Nanti ente ada masalah. Banyak macam-macam. Saya bilang, kenapa? Kalau lu bener nggak saya? Nah, kalau bener, kenapa nggak lu dukung? Malah menyuruh saya jadi pengecut. Saya tahu bener kok, saya disuruh diem. Saya nggak suka punya teman begitu. Kalau saya bener nggak didukung itu cuma karena memikirin saya nanti terancam atau apa, itu bagi saya hewan lah. Karena yang membedakan manusia itu dengan hewan itu ruh. Iya, betul. Iya, kalau kita ini kan ruh pendeta punya ruh juga. Ya, saya sudah kenal gini, besok kalau abang disakitin, saya sakit harus. Ya. Kalau enggak, saya binatang. Nah, itu saya coba. Macam-macam, Bang. Teror-teror. Tapi saya jalanin. Sampai ada stikernya banyak, Bang. Stiker kumpulan. Dibenci sekeliling saya. Ya itulah, akhirnya saya terisolasi. Saya hilang komunitas Arab. Saya dibenci sana kemari. Di satu pihak, Arab non-Habib dibenci karena saya nggak mendukung Anies. Di kalangan orang Habib, saya nggak mendukung Rizik. Jadi, saya lah di rumah saja, tapi saya komunikasi via Facebook.
Saya perlawanan dari dulu. Bisa dicek Facebook saya itu dari tahun 2019, saya sudah menolak FPI. Nah, di sini orang menganggap saya ini katanya bayaran pemerintah. Saya digerakkan. Ini gerakan saya bukan baru. Kalau orang Arab semua tahu. Saya melawan Rizik. Dari dulu berdiri saya sendiri. Tidak ada perak masuk ke perut saya dari pemerintah. Jujur, Iya. kemarin saya punya rumah, saya punya kos-kosan. Waktu bela Ahok, saya nggak putus hubungan sama orang semua. Saya nggak kuat. Saya hidup dari jual rumah, kos-kosan, akhirnya sampai ini hari saya pindah ke apartemen, saya sewa. Hanya untuk nyekolahkan anak saya. Tapi puji Tuhan, saya bahagia. Saya buzzer dadakan, saya nggak dadakan. Boleh dicek Facebook saya itu diblokir berapa kali. Banyak follower juga di Facebook. Banyak follower di Facebook. Saya itu dari Rubang, saya punya keyakinan. Mungkin kalau Abang tahu tuh semua di grup Arab semua, saya mungkin setiap saat membela kaum Nasrani itu beriman kepada Allah. Saya bawa dalil, jangan kebencian. Itu saya nggak suka. Mereka juga beriman. Sudah nggak usah ngadirin dia. Di kitab suci semuanya ada. Tuhan nggak menjadikan satu kitab. Saya terus bicara. Itu waktu saya membela Ahok. Bahwasanya Ahok ini nggak kafir. Ahok beriman. Saya bawa dalilnya. Tapi namanya orang itu amarah, mau teror saya. Ada yang mau beli saya nggak mau. Sekalipun waktu itu saya nggak punya duit, tapi saya nggak jual diri saya. Amin. Untuk kebatilan. Tapi Bang, capek punya musuh banyak. Diteror, istri ketakutan. Secara materi enggak. Jadi saya sedih kalau ada orang mau bilang, saya dibayar pemerintah. Saya ketemu Ahok, enggak ada satu beras dikasih dari Ahok tubuh saya. Dari Jokowi enggak ada. Ini orang benar. Kenapa dimusuhin jutaan? Cuma seorang. Ini kebiadaban. Itu saya marah. Saya tantang siapapun. Saya jadikan nawa saya untuk Ahok. Kenapa orang benar kok didim? Itu terus saya berontak aja. Saya lawan siapapun. Mau kritik siapa? Siapapun lawan. Banyak tuh, maaf ya, ada beberapa gangster juga. Bahkan saya nggak mundur. Pernah sekali dibilang saya banci terus. Saya bilang begini, punya rekening mau nggak? Bilang saya ada uang sedikit. Maksudnya apa? Saya transfer uang nih, uang saya 2 juta. Tapi jangan 2 orang. Kalau 2 orang mungkin kamu masih bisa mati mas saya. Kamu bawa 20 orang, kita ketemu di makam pahlawan. Bunuh saya terima kasih. Saya kapan lagi bisa mati untuk kebenaran? Masa kalau, maaf ya, kalau Yesus aja bisa mau orang suci begitu mau disalib, Nabi Muhammad mau, darah saya ini belum merah. Masa saya nggak kepingin begitu? Saya nggak ada takut sedikit, Bang. Kalau cuma agama itu sembahyang, ritual, mendiamkan orang dizalimin, ya kita binatang. Orang tanya, apa untungnya dari Ahok? Dapat apa? Saya bukan manusia yang mau nolong orang, itu orang baru ngasih dulu saya. Sampai ini hari nggak kenal Ahok, nggak kenal Jokowi. Itulah saya, Bang. Jadi saya ini bukan orang baru. Nah, jadi apa yang sebetulnya Habib cari? Saya cuma NKRI, Pak. Saya lahir di sini. Ini darah saya buat Indonesia. Saya nggak mau diadu domba agama. Saya nggak mau ada ketidakadilan. Diskriminasi agama saya nggak mau. Saya demo, ikut kok. Mencabut SKB pendirian rumah ibadah. Saya ikut. Biarpun saya ikut. Karena Nabi bilang sama saya, barang siapa yang membenci kaum non-muslim di wilayah umat Islam, sama saja membenci aku, Rasul. Dan barang siapa membenci aku, sama aja membenci Tuhan. Itu pegangan saya. Mau saya bela kemanapun kaum Nasrani, ajaran ini, saya harus bela. Wow, luar biasa. Ya. Jadi Habib, saya juga percaya, ini sudah saya suarakan dari zaman Pak Harto mungkin, karena saya pertama kali di RCTI waktu tahun 91, Habib. Nah, saya paling menolak
agama dijadikan kendaraan politik. Bagaimana pandangan Habib untuk itu? Itu sangat tepat sekali. Agama tuh nggak boleh jadi kuda politik. Nah, keberadaan Rizik ini sekarang itu dimanfaatkan karena dia Habib. Kalau dia bukan Habib, nggak ada yang mau ngikut. Kalau ketua FPI itu dipimpin oleh bukan Habib Rizik, nggak ada orang mau terima FPI ini. Ini munafik. Berarti apa? Bukan kebenaran, tapi membenarkan. Lah, karena di Indonesia ini Habib itu masih dihormati, ya sebagian orang awam ya menghormati. Maka yang digiring 212 itu semua orang awam, orang bodoh. Ada perkataan Nabi, kalau ingin merusak sebuah agama, giringlah orang-orang bodoh dalam membela agama itu. Dan ini sekarang terjadi melalui gerombolan 212 itu. Nah, mereka itu digunakan alat. Agama dijadiin kuda politik. Kenapa saya berani bilang gitu? Mereka mendukung jargon-jargon. Jargon ini nggak jadi, cuma satu, ganti kedua, ganti ketiga. Ini bukan gerakan agama, FPI ini. Gerakan politik. Bertopeng agama. Lah dimanfaatkan oleh bohir-bohir ini. Mungkin saat ini, bohir-bohir ini sekarang agak terusik keberadaan saya. Ada seorang Habib yang berani melawan. Kendaraan mereka ada kompetitifnya. Nah, dengan saya ini di dalam Habib Ibu, ya sepertinya saya cuma, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya membangkitkan banyak umat Indonesia ini. Ayo kita maju. Ada saya ini cuma apa? Ayo kita jaga NKRI. Jangan sampai ada radikalisme. Jadi ada heroik keberadaan saya ini seperti membangunkan orang lagi tidur lah. Karena kalau bukan Habib juga agak repot. Jadi Habib ini hanya dijadiin kuda-kuda politik aja, agama dijadikan. Kalau emang itu agama, harusnya umat Islam sak dunia baik dong. Segitu getolnya berjuang demo. Mana? Masih nggak hormat sama orang tua. Jadi digerakkan apa? Ada donatur. Nggak mungkin jadi turun. ada yang punya kepentingan politik, ada bohir-bohir yang punya kepentingan ekonomi bersatu, lalu yang dimanfaatkan adalah agama. Agama dan Habib. Kalau nggak ada Habib, nggak bisa nurunin massa. Nah, Habib ini dimanfaatkan si Rizik, Bahar. Saya nggak benci loh pribadi sama Rizik. Saya nggak benci sama pribadi Bahar. Saya serang perilakunya. Kenapa saya serang? Kalau dia punya dosa personal, saya nggak urusan. Tapi kalau dia itu sudah dosanya mengganggu sosial, merusak hubungan manusia, itu saya harus maju. Inilah amar ma'ruf yang sebenarnya. Bukan ngurusin yang personal-personal itu nggak penting. Orang minum digebukin. Nggak ada zaman Nabi orang minum digebukin. Orang nggak buka warung digebukin. Nggak ada. Yang diperangin oleh Nabi dan Yesus itu sesuatu hal yang bisa mengganggu orang lain. Itu kezaliman. Nah, inilah dimakan oleh bohir-bohir. Semua ada duitnya. Kenapa di Jokowi yang banyak musuhnya? Karena Jokowi jalannya benar. Kalau Jokowi nggak benar, membuka pasar koruptor semuanya nggak ada demo. Yang saya sedih, agama. Agama ini nggak bikin ribut. Dulu nggak ada yang ribut agama ini. Sekarang saya di depannya Pak Pendeta ini. Ya. Seperti saya nggak beda kok. Iya. Nggak ada beda. Jadi konflik keributan ini dipolitisasi, ada pedagang agama ini, Ustadz atau Habib, yang menjual dirinya, dikomporin, diadu domba lah. Dan ada yang memainkan untuk kepentingan politik. Itu politisasi, ada yang membeli. Nah, masa apa sih jihadnya dalam gerakannya Rizik dan Bahar? Itu bukan jihad Islam. Masa ini orang mau diadu domba anak bangsa? Ini kan mau diadu domba. Ini nggak benar. Menurut Habib, maaf Habib potong. Menurut Habib, ada kepentingan asing nggak di sini? Kan tadi kita bicara tentang agama dijadikan kendaraan politik, ada bohir-bohir tertentu yang kemudian punya kepentingan materi dan keuangan di bangsa ini yang juga akhirnya masuk tenggelam di sana menjadi bohirnya. Tapi kalau saya lihat, apakah juga ada kepentingan asing di sini yang memang, kan Indonesia kuat, Indonesia kan besar, Indonesia kan hebat. Maksudnya kita punya Pancasila, bayangkan sebegitu
beragamnya kita, tapi kita tetap tangguh, tetap kuat. Sementara Soviet udah hancur, Yugoslavia udah hancur, yang berbeda-beda nih. Bahkan India sama Pakistan pecah, Arab, lalu Cina pecah, Arab Arab terpecah-pecah. sudah pasti, Bang. Semua negara tuh butuh sama Indonesia. Ini negeri, kalau saya bilang, dirahmati Tuhan. Amin, amin. Dikasih SDA-nya, sumber alamnya berlimpah. Manusianya tuh punya naluri. Tidak ada umat Kristen yang paling baik itu cuma di Indonesia. Begitupun juga Islam. Ini negeri hebat, toleransi, baik. Kalau ada kecil-kecil itu ada yang buat. Nah, ini asing ini berkepentingan. Apalagi nanti pemilu 2024 nih. Ini bahaya. Karena kekuatan. Keberadaan Jokowi itu ingin bangun Indonesia. Ya. Tidak ada negara lain yang ikhlas, yang terima kalau Indonesia itu sukses. Kalau Indonesia itu besar, tidak bisa didikte. Nah, inilah nanti bakal masuk kekuatan asing. Loh, kalau nggak ada kekuatan asing, Rizik itu nggak diterima di Arab. Di Arab itu, Bang, jam 8 malam, mau ulama segede apapun nggak diterima tamu. Bicara politik, cepat digantung. Rizik 24 hours dibuka. Dikasih kebebasan 5 tahun. Dikasih visa. Karena ada negara adik kuasa yang masih Saudi dikasih tempat. Untuk di situ. Ini ada kepentingan. Karena banyak negara tuh mau sama Indonesia. Pokoknya negara tuh kalau ada peperangan, di situ punya sumber daya alam. Kalau nggak ada sumber daya alam, nggak bakal orang mau perangin. Ngapain merangin negara miskin? Negara nggak punya hasil. Ya seperti Arab lah. Arab tuh nggak bakal berhenti perang kalau masih ada minyak. Karena masing-masing kekuatan ingin membuat kekuasaan di situ. Sekarang ada kekuatan China. Kalau saya lihat Cina itu lebih adil lah. Cina itu lebih bijak. Cina itu membangun. Terus juga tidak ikut campur politik negara orang. Dia sistem dagang lah saling menguntungkan. Ya pokoknya yang penting bisa jualan. Bisa jual. Karena apa? Kalau nggak menguntungkan pasarnya dia nggak laku. No, dari dulu orang Cina yang di sini nggak pernah anarkis. Nggak pernah mau cari musuh. Dia buka pasar, ayo dagang. Dan Cina ini sudah dagang di zaman Nabi Muhammad, di zaman Yesus sudah ada Cina dagang. Sudah berdagang sampai dibilang tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Karena Nabi sudah tahu karakter orang Cina itu. Cina sudah capek perang, sama perang dia capek. Nah, dia dan bukan tuntutlah ilmu sampai ke Amerika ya. Dulu Amerika belum ada apa-apanya. Dulu Amerika belum hidup. Cina ini kan peradabannya dari Musa. Di dunia itu ada kapur barus yang dibuat mumi. Ya. Mengawetkan mayat. Cuma ada di Indonesia. Iya, kapur barus ada di Indonesia kan? Di Medan itu kan? Di Medan. Itu sudah dipakai dari zaman Fir'aun. Berarti sudah ada perdagangan ke Indonesia. Iya, dan persembahan untuk kalau Habib tahu waktu Yesus lahir, itu kan orang Majus, kaum Majusi itu kan kirim emas, kemenyan, dan mur kan. Nah kemenyan kan cuma ada di sana juga. Cuma ada di sana. Sebetulnya Taurat, Injil, dan Al-Quran itu sama. Itu untuk kemenyan, untuk mandi mayat. Itu kebiasaan dari Taurat, dari Fir'aun dulu. Dan itu bagus. Dan di dunia cuma ada di Indonesia. Di Indonesia. Dan satu-satunya bahasa Indonesia ada di Al-Quran, yaitu kafur. Kafur barus. Jadi Indonesia ini sudah beradab. Nabi sudah tahu ini baik. Makanya Tuhan nggak perlu turunkan Rasul di sini. Tempat diturunkan Rasul itu kan tempat yang sudah kejahatan yang merajalela, kebodohan, saling membunuh. Itu tempat diturunkan Rasul. Kalau tempat baik nggak perlu turun Rasul. Musa menghadapi Fir'aun, Yesus menghadapi tantangan. Kurang apa sih lembutnya Yesus? Bahasa santun, masih aja mati disalib. Begitu juga Nabi Muhammad. Kurang apa sopannya? Cucunya semua digorok. Indonesia ini tidak didatengin orang Rasul karena ini negaranya sudah putih luhur. Sudah punya kemuliaan, sudah punya peradaban jauh. Ada Borobudur, ada Prambanan. Jadi saya nggak terima kalau orang menghinakan bangsa ini. Wow, luar biasa. Jadi kita semua harus cinta Indonesia ini.
waduh, ini surga. Tidak ada orang seperti orang Indonesia, Pak. Apa sekarang di Amerika? Enak Indonesia. Di sini Kuala Nuwun permisi, senyum, gotong Iya, betul. royong. Kalau ada tetangga meninggal, semua turun seperti ada wahyu. Harus turun. Iya. Semua membantu, nggak ditanya apa agamanya. Ini bangsa Dan punya nurani. Dan salah satu yang membuat kita mampu nangani COVID, karena kan kalau kita lihat Indonesia ini miskin, lalu Indonesia ini, karena gini, saya sempat 8 bulan tinggal di Timur Tengah, di Palestina, di Yerusalem, Habib, dan saya sudah keliling wilayah Palestina, jadi kalau orang bilang Palestina itu miskin, gitu, mungkin mereka belum ke Palestina, karena Palestina itu tetap didukung oleh Israel, gitu dengan bantuan-bantuannya. Jadi misalnya orang-orang yang dagang-dagang di pinggir jalan gitu itu Ya. seringkali mereka punya tanah yang cukup besar dan mereka nggak ada yang nggak punya mobil gitu. Tetap walaupun dagang-dagang tetap punya mobil gitu. Walaupun mobilnya mungkin nggak bagus. Tetapi kan Indonesia kadang-kala makan hari ini belum tentu besok makan kan gitu. Iya kan kalau yang di kota lah, kalau yang di desa sih pasti tetap untuk makan pasti ada gitu. Nah, tetapi kan kalau kita lihat kan kalau donasi-donasi untuk Palestina itu kan wah luar biasa gitu. Padahal secara jujur lebih banyak orang miskin di Indonesia daripada di Palestina. Nah, salah satu yang menarik Habib, ini saya pernah tanya sama yang istilahnya ya high judge gitu. High judge kalau di sini mungkin seperti ketua Mahkamah Agungnya. Nah, ketua Mahkamah Agung di Palestina itu pada saat yang bersamaan adalah penasehat agama. Jadi advisor religion untuk Perdana Menteri. Waktu itu masih Perdana Menterinya Mahmud Abbas. Nah, dia pernah bilang sama saya gitu. Waktu saya tanya, sebetulnya apa pemahaman tentang kafir gitu. Dia bilang menjadi aneh kalau orang beragama khususnya Kristiani lalu disebut kafir. Nah, saya jadi bingung gitu. Nah, menurut Habib apa sih istilah kafir ini kan? Karena gini, kalau bicara kafir itu kan bahasa agama. Jadi kalau orang bilang, oh orang Kristen nggak ngerti kafir gitu. Sebetulnya sama aja. Di agama Kristen juga ada kan. Orang kafir itu dibunuh pun wajar gitu. Orang kafir itu, apalagi pada zaman nabi-nabi kan, orang kafir ya dibunuh gitu ya kan. Nah, apa sebetulnya? Karena kalau istilah kafir ini kan ada banyak orang bilang, oh ya jangan tersinggung kalau dibilang istilah kafir, karena orang Kristen juga menyebut domba yang tersesat. Nah, domba yang tersesat tidak pernah untuk orang Muslim. Jadi kalau ada orang yang ngomong begitu, itu ngaco. Dan biasanya pasti dari mu'alaf-mu'alaf yang sedang cari panggung gitu. Ya kan? Itu pasti dari, karena kita tahu, kalau kita bilang domba tersesat, istilahnya domba saja, itu sudah anak-anak Tuhan. Karena Yesus itu sebagai gembala domba gitu. Jadi kita nggak akan pernah bicara itu. Karena kalau kita bicara tentang Muslim, pasti kita bilang saudara sepupu. Nah itu kan, kita pasti bilang saudara sepupu. Atau kenapa dibilang saudara sepupu? Karena bicara dari Abraham antara Ishak dengan Ismail gitu ya kan. Jadi biasa aja gitu. Nah, domba tersesat buat kita, buat orang yang sudah percaya Kristus tetapi meninggalkan gitu. Maksudnya bukan menjadi iman lain, bukan. Maksudnya nggak ke gereja lagi, minum mabuk, judi. Nah, itu kita sebut domba tersesat. Nah, tetapi kalau dalam Alkitab dikatakan terkutuklah mereka yang mengatakan kafir, harus dibawa ke pengadilan. Itu iman Kristen gitu. Itu jelas dalam Matius gitu. Nah, sebetulnya apa itu Habib pemahaman tentang kafir? Oke. Sebetulnya ini apa? Perlu direkonstruksi ulang nih keimanan kebanyakan orang. Yang punya suka memandang Kristen itu kafir, Yahudi itu kafir, itu sudah salah. Ini yang membuat agama itu ada apa? Saling gontok-gontokan. Dalam Al-Quran itu dilegalkan Injil. Dan bahkan di surat Al-Hadid itu waktu Allah turunkan Isa putra Maria, dan aku berikan Injil, dan aku jadikan pengikutnya memiliki sifat sopan dan santun. Banyak ayat membenarkan. Dalam surat Al-Ma'idah 47, waktu Rasulullah menemui umat Kristiani, hei pengikut Injil, taatinlah itu Injil. Apabila kamu nggak taatin, kamu fasik. Jadi Nabi ini diutus bukan untuk satu golongan agama. Islam itu bukan bermakna agama. Kalau Islam itu bermakna agama, berarti Tuhan sektarian.
Islam itu maknanya apa? Berserah diri. Barang siapa yang mengikuti kebenaran, menolak kebatilan, dia Islam. Maka Nabi di sini diutus untuk semua manusia. Nabi menaungi semua agama. Nabi menjadi Taurat untuk orang Yahudi. Nabi akan menjadi Injil untuk orang Kristen. Nabi akan menjadi Al-Quran untuk orang yang ngikutin. Jadi tidak ada paksaan. Nah, labelisasi kafir ini sudah salah. Jadi sampai ada mu'alaf. Mu'alaf itu tidak harus pindah agama. Saya seorang Islam yang tadinya saya ikut Islam tapi saya sesat. Saya kembali ke kebenaran Islam itu, saya mu'alaf. Seperti tadi domba yang Pak Pendeta sampaikan. Itu untuk umat kaum Nasrani yang tidak keluar dari Injil. Dia harus tekor. Jadi bukan untuk menghukumi agama lain. Nah, masing-masing ini ada kitabnya. Nah, ini di sini perlu diluruskan. Bagi saya kafir itu bukan tauhid, bukan teologi. Kafir itu apa? Moral. Kenapa saya bilang moral? Karena agama ini diturunkan untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Ya. Isi semua kitab suci, Injil, Taurat itu untuk manusia di dunia, bukan untuk Tuhan. Setelah mati nggak ada lagi itu agama. Nah, ya betul. Berarti apa? Berarti segala sesuatu yang di luar moral itulah kafir. Karena beragama itu bukan buat Tuhan, untuk manusia. Maka kalau di dalam Taurat di Matius apa? Kecintaan kepada sesamanya itu dikaitkan sama iman, sama ketuhanan kan? Iya. Jadi kalau orang nggak kasih ke manusia, dia kafir. Ada lagi di hadis Nabi juga dibilang tidak beriman seseorang sebelum menyintai orang loh, nggak pernah menyebut Muslim. Jadi manusia umum, sebagaimana menyintai dirinya sendiri. Jadi kalau orang nggak menyintai, dia kafir. Sholat aja dalam Al-Quran. Kalau Anda membenci orang, Anda tidak mengasihi orang, sholatnya itu dibilang penista agama. Jadi salah. Jadi kafir itu bagi saya, kalau saya zalim kepada Pak Pendeta, itu saya kafir. Lebih kepada perilaku kehidupan keseharian ya. Ya emang agama ini untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh persembahan. Tuhan tidak butuh amal ibadah hamba. Begitu orang tuh berkepenasian, orang itu kasih, dia bertuhan. Kalau dia tidak kasih, dia kafir. Ya. Nah, kasih semuanya. Maaf potong Habib. Habib lahir di mana Habib? Saya lahir di Solo. Oh, Habib jadi aslinya orang Solo. Solo. Kakek saya dulu Manado. Satu kampung. Jadi Habib ini isoman. Ikatan Solo Manado. Ya, betul. Saya di Solo sampai SMP terus pindah ke Jakarta. Oh, jadi Habib Bahar itu dia orang tuanya di Manado dan sangat terhormat yang namanya Pak Habib Bakar itu yang sempat minta maaf tentang kelakuan anaknya dan mereka baik-baik sekali di Manado gitu sampai di Jakarta ya itu mungkin ada sesuatu yang dicari. Nah Habib kan saya dulu Habib itu kan tinggal di kampung Habib jadi itu menarik sekali kita orang Kristen di kampung itu satu RW itu mungkin hanya 3 orang jadi kalau malam takbiran, wah apapun yang terjadi, saya masih kecil, saya tidak pernah mau kemana-mana. Kenapa? Karena saya nungguin anteran. Saya nungguin anteran gitu. Nah lalu kalau malam Natal juga gitu, kita ke gereja ambil yang siang gitu, yang jam 2 siang, jam 3 siang, karena selanjutnya mama saya biasanya kalau menjelang Natal udah siapkan satu panci gitu yang memang dibeli khusus gitu untuk apa? Untuk karena kita mengerti bahwa di rumah kita kan biasa mungkin masak babi atau sesuatu yang dilarang gitu. Jadi mama akan belikan khusus panci khusus untuk manasin sop, bikin apa untuk kita anterin kepada tetangga-tetangga gitu. Nah itu berjalan ya seumur hidup saya gitu karena kita juga tinggal dekat sekali sama langgar gitu jadi hari-hari saya biasanya tiduran di langgar gitu main bulu tangkis sama anak-anak seumur saya gitu dan asik sekali hubungan agama itu gitu sampai satu hari tahun berapa itu 80-an kalau saya nggak salah tiba-tiba kita lihat wah
antaran kita dibuang gitu, ya kan? Antaran kita dibuang. Nah itu saatnya mulai ada isu Kristen itu kafir, lalu dilarang mengucapkan Selamat Natal, yang sebelum-belumnya tidak pernah gitu. Nah, pertanyaan saya cuma sederhana, kalau itu memang agama, ya kan? Dari dulu dong harusnya gitu ya kan. Tetapi kan ini sepertinya sebuah gerakan politik baru gitu. Atau yang kalau saya menduganya gitu bisa jadi ini permainan asing karena melihat kok Indonesia kok kuat bener ya. Indonesia kalau begini terus akan menjadi leader of the nations gitu, akan menjadi pimpinan bangsa-bangsa ini kalau begini gitu karena budayanya, kebersamaannya gitu. Nah, saya khawatir hari-hari ini tidak disadari oleh kita sebagai orang Indonesia bahwa ini bukan hanya perpecahan dan politik antar bangsa, politik di dalam negeri, tetapi ini antar bangsa gitu. Bagaimana menurut Habib? Tepat sekali. Saya suka kalau pendeta ini seperti Pak Gilbert ini. Bukan hanya ritual agama, tapi punya kemampuan kepemikiran pandangan dunia yang luas. Harusnya begitu seorang tokoh agama. Bukan hanya cuma ngajar-ngajar kita, tapi punya pandangan dunia yang luas. Yang Bapak sampaikan itu tepat sekali. Ini ada sutradara. Wah. Kejadian di Arab tuh Suriah itu 20 tahun direkayasa, diatur. Jadi kalau ada ulama ekstrim itu bisa jadi itu kaki tangan. Dan saya melihat Rizik itu kaki tangan, FPI itu. Ini kaki tangan. Kita nih jangan sampai apa? Kita ini tidak sadar sekarang lagi diandu. Ada kepentingan luar. Seperti media massa. Ya seperti dulu di Vietnam. Di Vietnam dibilang Ho Chi Minh itu pemerkosa, pembunuh, terus ini semua. Itu skenario Amerika supaya bisa menekan Vietnam. Faktanya setelah Vietnam keluar, Amerika keluar, Vietnam maju. Lah di Indonesia ini tepat sekali. Ada grand design. Saya sebutkan banyak tokoh agama ini sudah dipakai alat. Kalau untuk di Indonesia apa? Senjata yang paling ampuh. Pakai agama. Karena negeri ini mayoritas muslim. Bolehkah diturun kelompok-kelompok pendakwah jenggot-jenggot, yang celana-celana cingkrang. Nanti bisa jadi ada Habib juga yang dipakai. Bisa jadi nanti apa? Ada dari kompresen juga yang dipakai. Dibikin adu domba. Iya. Kayak di Irak itu, isu sunnah dan syiah ini yang buat satu orang. Saya buat, yang satu pakai pura-pura anti syiah, yang satu anti sunni. Mereka ini tidak sadar. Mungkin jaringannya panjang ya. Diadu domba lah. Dibikin ribut. Oh, saya tuh kemarin kekhawatiran itu. Adanya si Waloni, MKC itu. Ini saya khawatir Pak. Ada sutradara. Ini kok dadakan saling meributkan. Kalau saya lihat pendeta seperti Pak Bibet, seperti di PGI, Pak Jeki Mariputi, semua saya kenal, KWI, damai semuanya, NU, damai, Muhammadiyah, tidak ada saling menyerang. Ini kayak seperti ada hal-hal yang baru, dadakan, nyerang. Ini bisa jadi apa? Ini kaki tangan. Dulu saya tinggal di Solo itu, tetangga saya Katolik. Ya. Saya tunggu kalau Natalan, no. Kenapa? Dia nggak punya anak. Pagi saya sudah di rumahnya. Saya ngabisin untuk makanan. Nggak ada masalah, nggak ada kebencian loh. Tapi rumah ibu saya, nenek saya datang, itu nggak ada. Lah, 20 tahun ke belakang ini kok seperti ada bau agama di negeri ini, konflik. Ya. Yang saya khawatirin cuma satu, saya nggak terima kalau minoritas itu nanti dijadikan tumbal. Ya. Kan, kalau kita dari sekarang nggak siap, Bang, ya, betul. Kita jangan sampai menonton ini. Saya nggak mau kita menonton ada orang disakitin. Kita harus bersatu. Wow, luar biasa. Jangan, dan seperti di Suriah sekarang. Orang dipotong kepalanya, orang cuma bisa nonton. Kita harus siaga saat ini. Saya kepingin KWI, PGI, NU, Muhammadiyah. Ini sorry. Kesatuan ini, mereka nggak bisa masuk. Ini betul. Ini betul sekali. Ada andil luar masuk ini. Saya setuju dengan pendeta nih, Gilbert. Saya suka pendeta yang begini. Jadi harus punya pandang luas, punya kehati-hatian, pikirin umatnya. Hati-hatilah, Pak. Jadi sebetulnya di sorga ada berapa Tuhan kalau menurut Habib? Cuma Tuhan itu satu. Tuhan itu apa? Begini Tuhan. Apa sih Tuhan itu? Mereka pencipta, mereka mengasihi.
Mau mereknya maaf, Yesus, Allah, Gusti, God. Yang penting apa? Menuju ke Tuhan. Semua agama tauhid. Waktu si Eki bilang itu, katanya Kristen nggak bertauhid, lah terus kalau nggak bertauhid nembah apa? Nembah tembok. Jangan Anda sebagai Muslim mau ngadilin Kristen, kok Tuhannya gini? Dia juga punya konsep ketuhanan. Islam juga punya konsep. Udah, nggak usah kita masuk. Masing-masing menjalankan kitab sucinya baik. Jadi Tuhan itu yang penting apa? Di kepala kita tuh Tuhan apa? Dia Maha Pencipta, Dia Maha Kuasa. Mau Buddha, Hindu, Kristen, biarin. Nggak usah kita ributkan. Kita ngeributin Tuhan sampai kita bunuh manusia. Padahal Itu dia. di diri manusia itu ada roh Tuhan. Oh, saya kadang-kadang bingung. Orang beragama meributin Tuhan, tapi dia menyakitin manusia, yang di manusia itu ada roh Tuhan. Kalau dalam Injil itu disebut nafas Tuhan, gambar Tuhan, kalau di Islam roh Tuhan. Jadi kalau saya nyakitin Pak Pendeta ini, saya menyakitin Tuhan. Sudah, begitu saya mengasihi Pak Pendeta ini, di situ saya bertauhid. Karena ada Tuhan di situ. Kalau dalam Alkitab kan disebut God is love. Barang siapa yang membenci saudaranya, dia sudah menjadi pembunuh sesama manusia. Kan begitu kira-kira. Betul. Jadi, maaf Habib, ada satu kali, kan orang Yahudi ini punya kebiasaan namanya hari Sabat. Hari Sabat kan mereka tidak boleh bekerja, mereka harus beristirahat. Dasarnya adalah Tuhan bekerja 6 hari, hari ke-7 Tuhan beristirahat dalam menciptakan bumi. Jadi orang Yahudi masih punya hari Sabat. Lalu satu kali Yesus suruh orang lumpuh disembuhkan oleh Yesus di hari Sabat dan dibilang angkat tilammu dan berjalanlah. Lalu dia angkat tilam, lalu kemudian orang ribut. Kenapa di hari Sabat kamu mengangkat tilam? Lalu orang itu berkata bahwa yang menyembuhkan aku, yang menyuruh aku. Lalu Yesus membuat satu pernyataan seperti ini. Bukan manusia untuk hari Sabat, tetapi hari Sabat untuk manusia. Itu pernyataan seperti yang Habib tadi bilang. Bukan bukan manusia untuk agama yang akhirnya membunuh, menyerang, menghancurkan, dan saling ribut. Tetapi justru agama itu untuk manusia, supaya manusia jadi baik, supaya manusia hidup bermanfaat. Kira-kira kan begitu. Ya. Betul, kalau dibalik, itu yang sekarang orang mau mati untuk bela agama, itu salah. Agama itu suatu ajaran. Nggak usah dibela agama. Kalau kita hidup untuk agama, bisa bunuh orang. Iya. Itu orang jihad semua bisa bunuh orang. Agama itu pelajaran loh. Jadi nggak usah kita hidup untuk agama. Agama yang kita jalankan aja. Nah, itulah. Jadi sekarang banyak persepsi yang salah itu. Maka sering bela Islam, bela agama. Tidak pernah Nabi mencontohkan bela agama. Yang ada tuh perang fisabilillah karena Tuhan, bukan karena agama. Kalau sudah kembali ke Tuhan, universal. Kita nggak boleh nyakitin kaum Kristen. Kita nggak boleh ini. Orang ribut nggak boleh ngucapin Natal. Jelas zaman Nabi itu ada umat Kristen. Kalau emang nggak boleh, pasti Nabi ngasih riwayat nggak boleh ngucapin Natal. Pernah suatu saat Nabi lagi rombongan naik onta, melewatin gereja kecil, dalam bahasa Arab namanya kanisa. Kanisa, ya. Sahabat nggak tahu, suruh turun sama Nabi semua. Sahabat tanya, ada apa ya Rasul? Pelan-pelan, jangan sampai terpakannya terlalu keras. Kenapa? Di sebelah ada gereja lagi ibadah. Kenapa kok umat Muslim membenci orang Kristen nggak boleh buat gereja? Karena ini, emang gereja itu menguatkan kejahatan. Nah itu, saya mendambakan negeri ini besok apa? Ada keadilan, tidak ada diskriminasi. Undang-undang ini justru bahaya, menciptakan musuh. Kenapa? Si Muslim paham bilang, lo belum diizinin. Yang ini merasa terzalimin. Ini bisa menjadi gesekan. Coba dibuka aja semua. Saya yakin damai. Umat Kristen buat gereja untuk ngadep Tuhan. Saya sedih kok. Kalau sampai ada gereja di mall itu saya sedih. Ini sekali ini Indonesia ada merdeka. Biarin dia buat gereja. Jangan Nabi menghargai gereja. Nabi tidak menghancurkan. Nabi minta pertolongan kepada Raja Habasah yang beragama Kristen. Nabi punya mertua semuanya Kristen. Kan keluarga istri pertama semua Kristen. Kalau nggak Kristen kafir dong. Karena belum ada Nabi harus beriman kepada Isa dong.
Iya, iya, betul, 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 betul. Nabi punya mertua orang Kristen. Tidak pernah ada masalah. Lah, agama yang kemari ini sudah distorsi. Digunakan penguasa, pada saat itu setelah Nabi meninggal, ada yang menyebarkan Islam dengan menghancurkan kota-kota, membawa jargon agama. Itu tidak pernah. Agama itu tidak ingin memenangkan wilayah. Yesus tidak ingin menguasai wilayah. Nabi Muhammad enggak. Hanya ingin menyampaikan. Nah, kemari ini dibawa. Agama ini apa? Saya lihat, saya perhatiin apa? Sudah nggak menjadi rahmat. Agama ini cuma Ah, hanya kompetisi, persaingan, permusuhan. Padahal agama mengajarkan perdamaian. Tapi sulit iya, mengajak orang beragama untuk damai. Sulit. iya, Itu betul. jadi kita harus berjalan, kita harus bersuara. Saya mungkin seorang diri bersuara, saya nggak apa-apa. Ya alhamdulillah sekarang ada YouTube, ada kemarin ke tempatnya Bang Deddy. Saya jelaskan loh, harus ada keadilan, tidak boleh ada diskriminasi lagi. Semoga sebelum saya ada nih, saya kepingin nanti semua bisa bangun. Saya yakin pemerintah bangun. Tapi tetap bangsa ini saya anggap sudah menjadi baik. Saya tuh kemarin Natalan, saya membuat Natalan di gereja di Sunter. Saya datang, saya Habib, separuh yang datang Muslim. Saya seperti di rumah sendiri loh. Ada Pak Cek Imani Putih PGI, ada semuanya. Kumpul indah, indah kebersamaan. Besok kalau perlu apa, Lebaran orang Kristen ikut. Nanti kalau Natal semua orang Islam ikut. Seperti di Palestina. Di Ya, Palestina itu kalau Natal orang lihat apa? Mayoritas Kristen. Tapi ya, kalau Lebaran orang lihat apa? Mayoritas Islam. Jadi ya. membaur. Ya perlu perbedaan. Saya menyintai Yesus. Menyintai Yesus tidak harus menjadi Kristen. Menyintai Nabi Muhammad orang Kristen tidak harus menjadi Muslim. Mau nyintai Musa juga nggak harus jadi. Sudah. Yang penting apa? Ajarannya kita bawa. Seperti Kalau saya nggak Natalan. salah, Yesus tetap adalah, ya meskipun di Muslim disebutnya Nabi Isa ya, tapi tetap sebetulnya ada Nabi yang harus dihormati kalau saya nggak salah. The Big Five. Di Islam itu ada Nabi besar. Nabi besar. Ibrahim, Musa, Yesus, dan Muhammad. Ini the Big Five. Sementara Abraham sama Musa bisa disebut sebagai bagian dari Yahudi kan sebetulnya. Ya, ya Nabi juga ke atas itu juga cuma Yahudi. Oh, dan tetap harus dihormati. Berarti kan nggak mungkin kita bisa bilang dia kafir kan? Saya ini kalau ketemu orang Yahudi sepupu harusnya. Habib. Hmm. Harusnya Habib itu dengan darah Yahudi itu masih satu garis ke Nabi Ibrahim. Kan satu rumpun sama Nabi Muhammad. Ya Ini betul. ada dogma-dogma kebencian yang perlu diluruskan. Kebencian Hmm. apapun, kita perlu luruskan lah. Maksud kita mau bermusuhan puluhan tahun. Dan agama pasti bukan dasar kebencian. Orang yang beragama harusnya membuang benci. Bahkan kita di iman Kristen doakanlah musuhmu, bahkan berlakulah baik buat orang yang menganiaya kamu kan. Dan saya Kalau percaya orang, semua betul, agama betul. pasti begitu. Kalau orang beragama nggak bisa dengan cinta, dengan kebencian, lebih baik nggak usah beragama lah. Ya betul. Agama itu cinta. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya cinta kasih. Agama itu Setuju. cinta. Tuhan itu juga cinta nyiptain alam semestanya. Jadi kata kuncinya cinta. Kalau kesucian itu tidak akan ditemukan di hati orang ada kebencian. Mustahil Amin. seorang Kristen bisa menyentuh kesucian Yesus kalau masih ada kebencian. Begitu juga Islam. Karena Ya. Yesus dan Muhammad itu nggak bisa masuk tempat hatinya bersih. Harus penuh cinta kasih. Agama itu cinta. Saya tuh kepingin Wow. kalau sisa hidup saya ini sebelum mati, saya ingin mempersatukan umat. Saya akan melawan arus, tapi dengan dasar kebenaran. Dan saya percaya salah satu persoalannya orang Jawa suka bilang gini kan, sing waras ngalah, sing waras diam. Nah, tetapi ini bukan waktunya sing waras diam. Kayaknya sing waras justru harus bersuara ini sekarang. Itu falsafah sesat itu. Kalau yang waras diam, Yesus nggak disalib. Kalau yang waras diam, Nabi Muhammad nggak perang. Itu falsafah sesat. Seorang benar yang diam, sekalipun dia nggak mendukung kebatilan, itu sama aja dia pelaku batil.
Dan Oh, dosanya 2 kali, mensetujui orang batil. iya, Jadi iya, nggak iya. boleh orang diem, orang benar. Kejahatan ini Setuju. makin merajalela ini, bukan karena banyaknya orang jahat, karena diamnya orang benar. Iya, 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 setuju, setuju. Ulang, ulang, ulang. Bagaimana, bagaimana? Habib, ini keren nih, ini keren, keren. Kejahatan makin merajalela itu Kejahatan makin merajalela, bukan karena banyaknya orang jahat, bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang benar. karena diamnya orang benar. Wow, luar biasa, luar biasa. Waduh, Itu. Habib, malam ini kita banyak dapat pelajaran, Habib. Ini waktu sudah harus Ya, memisahkan kita. Terima kasih banyak, Habib. Kalau tidak keberatan, mungkin di waktu-waktu lain, dengan insya Allah. topik-topik Saya lain, terima kita kasih. akan bicara. Dan Ya. saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Amin. baik saudara-saudara yang Kristiani, baik saudara-saudara yang Amin. Muslim, baik siapapun saudara. Hari ini kita belajar satu, bahwa agama dasarnya adalah cinta kasih. Tanpa cinta kasih jangan bicara tentang agama. Lalu yang kedua, agama mengajar kita untuk saling menghargai, saling menghormati satu sama lainnya. Lalu yang ketiga, ingatlah, ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi yang paling mudah memanfaatkan agama. Jadi hati-hati dengan itu. Lalu selanjutnya ada kepentingan asing yang tidak suka melihat Indonesia kuat, yang tidak suka melihat Indonesia jaya, tidak suka melihat Indonesia menjadi pemimpin atas dunia. Kita beberapa waktu yang lalu juga dengar bahkan Pak Jokowi ngomong apa adanya tentang bagaimana di G20 beliau dipaksa untuk menandatangani sesuatu supaya tambang-tambang Indonesia bisa dijual secara raw, bisa dijual secara mentah, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, kita punya presiden yang luar biasa. Beliau tidak mau menandatangani, dan waktu beliau tidak mau menandatangani, 17 negara bubar. Ya, betul. Hebat. Jadi karena itu, dari sini kita bisa lihat ada kepentingan asing. Saudara lihat, sawit Indonesia bermasalah di luar negeri. Kenapa? Karena Eropa mau mempersoalkan itu. Lalu kemudian tambang-tambang kita bermasalah, saudara, di luar negeri. Kenapa? Karena Indonesia mau coba di-ban dengan segala sesuatunya. Karena Indonesia salah satunya yang menjadi pencetus negara non-blok. Betul, non-blok waktu itu antara Amerika dengan Rusia, tetapi sekarang antara Amerika dengan Cina. Dan Indonesia tidak mau dibayar, Indonesia tidak mau dinegosiasi, Indonesia tetap berdiri di tengah. Itu sebabnya ada banyak kepentingan asing. Ingat, satu kali Indonesia mengusir warga negara Jerman, saudara, yang sedang bernegosiasi dengan FPI. Jadi kita lihat di sini, ada kepentingan-kepentingan asing sedang bermain. Kita cinta semua bangsa. Apalagi ketika Jokowi atau presiden yang kita hormati, Bapak Presiden Jokowi, yang kemudian berkata kita harus benci produk-produk asing. Itu sebuah istilah, saudara, bukan berarti kita benci produk-produk asing, tapi kita harus mencintai produk dalam negeri. Nah, itu sebabnya mari kita beragama. Yang pertama, dengan saling menghormati. Yang kedua, mari kita beragama dengan akarnya, bukan dengan kulit luarnya. Ya kan? Bahasa Habib tadi bilang, yang penting hati kita ini yang beragama, bukan penampilan kita yang beragama. Karena apa itu munafik? Munafik itu yang dari luar menutupi yang dari dalam. Apa itu ketulusan? Yang dari dalam terpancar keluar. Jadi pastikan hatinya bersih, otaknya bersih, maka yang tampil adalah kebersihan. Tetapi yang terjadi sekarang, kita mau kelihatan holy, kita mau kelihatan suci, ya kan? Makanya yang Muslim mau kelihatan Arab, yang Kristen mau kelihatan Yahudi, mau kelihatan Amerika, gitu. Ini nggak bisa. Mari kita tetap Indonesia, mari kita tetap beragama, mari kita tetap mencintai, dan ini juga yang paling penting, kita jaga NKRI kita. Kalau bukan orang beragama yang berdoa buat Indonesia, kalau bukan orang beragama yang berpegangan tangan untuk Indonesia, Indonesia harus kita jaga. Saudara-saudara Muslimku, kalian adalah saudara kami, dan biarlah kami yang Kristen jangan lagi disebut sebagai kafir. Bukan kita nggak mau, bukan kita nggak suka, tetapi itu tidak baik buat kebersamaan kita. Karena
kalian sudah berkata kami kafir, berarti kami berbeda dengan kalian. Ya, Berarti orang betul. Papua bilang kakak, kau suci kak, gitu ya kan. Jadi kalau kami kafir, berarti kalian adalah orang-orang suci. Dan Betul. itu yang mengakibatkan perbedaan di antara kami. Mari kita mencari persahabatan. Mari kita cari persatuan. Karena saya percaya kompromi itu salah, saudara. Karena setiap beragama harus menjalankan tauhidnya masing-masing, harus menjalankan jalannya masing-masing. Tetapi dalam bersahabat, dalam bersaudara, biarlah kita saling menghargai, saling menghormati. Akidah masing-masing harus kita jalani. Saya Kristen, saya jalani doa saya jalani baptisan saya jalani aturan-aturan Alkitab saya. Sementara Habib Kribo, seorang Muslim, jalankan Muslimnya itu, akidah masing-masing. Tetapi kita boleh saling bergandengan tangan, kita boleh saling senyum. Harus. Kalau Lebaran saya boleh makan ketupat di tempatnya Habib Kribo. Iya, insya Allah tunggu. Iya. Dan kalau Natalan Habib Kribo bisa makan lampa Manado dari tempat saya. Jadi asik terus saudara ya kan. Nah, itulah yang hari ini menjadi pesan kami. Dunia sudah akhir zaman, dunia sudah banyak susah, dunia sudah banyak masalah, dunia sudah banyak persoalan, dan salah satunya tanda akhir zaman adalah bahwa akan ada perpecahan di mana-mana. Tetapi Indonesia mari kita jaga, Indonesia mari kita rawat bersama, Indonesia mari kita bergandengan tangan bersama, maka Indonesia kuat. Saya Gilbert Lumoindong bersama dengan Habib Kribo malam hari mengingatkan saudara sekalian, kamu hebat, Indonesia hebat, dan kita harus bersatu. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.